Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab terakhir yaitu bab 9 tentang pembinaan dan pengembangan minat baca. Materi pertama yaitu pengertian. Pembinaan dan pengembangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan, penyempurnaan, dan peningkatan. Misalnya, pembinaan dan pengembangan prestasi murid. Ini berarti berusaha untuk memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan prestasi murid. Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan minat baca berarti usaha pemeliharaan, mempertahankan, dan meningkatkan minat baca. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip membaca. Yang pertama yaitu membaca merupakan proses berpikir yang kompleks. Yaitu membaca merupakan proses yang terdiri dari sejumlah kegiatan seperti menangkap atau memahami kata-kata atau kalimat yang tertulis oleh pengarang, menginterpretasi konsekuensi pengarang, dan akhirnya mengevaluasi konsekuensi pengarang serta menyimpulkannya. Yang kedua, kemampuan membaca setiap orang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kemampuan membaca sendiri-sendiri, walaupun saudara kandung, anak kembar, atau bentuk tubuhnya sama, tetapi memiliki kemampuan membaca yang berbeda-beda. Pada dasarnya, kemampuan membaca seorang tergantung pada beberapa faktor, misalnya tingkatan kelas, kecerdasan, keadaan fisik, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pembinaan kemampuan membaca atas dasar evaluasi, yaitu seseorang harus dimulai atas dasar hasil evaluasi terhadap kemampuan membaca orang yang bersangkutan. Yang keempat yaitu membaca harus menjadi pengalaman yang memuaskan. Seseorang akan senang sekali apabila setelah membaca suatu bacaan, baik berupa sebuah buku literatur, artikel, sebuah cerita, ataupun sebagiannya, mereka merasa bahwa dirinya telah mempelajari sesuatu dengan baik dan dirinya merasa puas atas hasil bacaannya. Yang kelima, kemahiran membaca perlu adanya latihan dan kontinu, yaitu sebagaimana telah dijelaskan pada prinsip yang pertama tadi, bahwa membaca itu merupakan proses berpikir yang kompleks, yang membutuhkan keterampilan seperti keterampilan memahami kata-kata atau kalimat-kalimat, keterampilan menginterpretasi dan mengevaluasi konsekuensi pengarang. Yang keenam yaitu evaluasi yang kontinu dan komprehensif merupakan batu loncatan dalam pembinaan minat baca. Yang ketujuh, membaca yang baik merupakan syarat mutlak keberhasilan belajar. Selanjutnya, tentang kesiapan membaca. Yang pertama yaitu kesiapan membaca merupakan syarat mutlak untuk mencapai efisiensi membaca. Yang kedua, kesiapan membaca tidak hanya ditentukan oleh faktor, tetapi juga oleh sejumlah faktor. Yang ketiga, kesiapan membaca tidak sepenuhnya tergantung pada kematangan murid. Yang keempat, kesiapan membaca murid-murid dapat dievaluasi oleh guru. Yang kelima, kesiapan yang membaca bagian terbatas pada kesiapan membaca permulaan saja, tetapi untuk seluruh tingkatan. Yang materi selanjutnya tentang menumbuhkan rasa senang membaca. Yang pertama, memperkenalkan buku-buku. Pada acara ini, guru pustakawan memperkenalkan buku-buku terutama yang tersedia di perpustakaan sekolah. Cara ini dapat dilakukan bekerjasama dengan guru-guru bidang studi. Misalnya, guru bidang studi agama Islam memperkenalkan atau menceritakan kisah perjuangan Nabi, menceritakan detik-detik terakhir kehidupan Nabi Muhammad, kisah perang Uhud, begitu pula dengan bidang studi lainnya. Yang kedua, memperkenalkan riwayat hidup tokoh-tokoh. Untuk menumbuhkan rasa senang membaca guru pustakawan dapat menjelaskan riwayat hidup tokoh-tokoh nasional dan internasional. Yang perlu ditekankan pada waktu memperkenalkan adalah kegigihan tokoh-tokoh tersebut dalam hal membaca atau belajar mandiri untuk menambahkan pengetahuan sehingga menjadi tokoh yang besar dan masyhur. Yang ketiga yaitu memperkenalkan hasil-hasil karya sastrawan. Dalam memperkenalkan tokoh-tokoh khususnya sastrawan, guru pustakawan sambil menyebutkan hasil-hasil karyanya. Misalnya, apabila memperkenalkan riwayat hidup sebuah prof, guru pustakawan hendaknya sambil menyebutkan hasil karyanya juga. Selanjutnya, kesimpulan dari semua
buku yang saya jelaskan tadi, yaitu sebagai pedoman komprehensif yang menjelaskan sebagaimana pustakaan sekolah dikelola secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mendukung proses pembelajaran. Buku ini menekankan bahwa pengelolaan perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan pengadaan dan penataan koleksi, tetapi juga mencakup perencanaan program, pengorganisasian, sumber daya manusia, pelayanan pengguna, pemanfaatan sarana-prasarana, serta evaluasi dan peminjaman mutu layanan. Serta keseluruhan, buku ini juga menegaskan bahwa perpustakaan sekolah yang dikelola dengan baik akan berperan strategis sebagai pusat sumber belajar, meningkatkan literasi, dan pendukung utama tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Selanjutnya, ini daftar pustaka dari buku yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itulah hasil dari analisis buku yang saya jelaskan. Kalau ada salah dan saya mohon maaf. Saya tutupin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.